Selanjutnya, Mars Aisyah. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pidato iftitah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Kepada beliau, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurjana Johantini MMMSI. Disilakan. Sudah belum? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta seluruh anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan seluruh jajaran pimpinan majelis dan lembaga Muhammadiyah di tingkat pusat. Yang kami hormati anggota Pimpinan Pusat Aisyah beserta seluruh majelis yang hadir. Yang kami hormati anggota Tanwir Muhammadiyah dan Aisyah, baik dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, PDM, pimpinan daerah Aisyah, dan seluruh undangan yang hadir pada Tanwir Muhammadiyah Aisyah pada saat ini. Secara khusus juga yang kami banggakan, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah sedunia yang hadir, dan juga para pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah serta seluruh hadirin yang mengikuti acara Tanwir Muhammadiyah Aisyah pada saat ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, mempertemukan kita pada acara yang sangat amat penting dan sungguh bermakna, yaitu Tanwir Muhammadiyah dan Aisyah pada saat masa pandemi COVID dengan tema Beri Solusi untuk Negeri. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah
pimpinan pusat Aisyah bersama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah bersepakat dan dapat menyelenggarakan tanwir pada hari ini tanggal 20 Juli 2020. Tanwir kali ini tentu sungguh istimewa dan cukup mengharukan bagi kami, terutama pimpinan pusat Aisyah. Tanwir yang digelar karena pada situasi masa pandemi untuk mengagendakan dan membicarakan persoalan penting organisasi, di mana organisasi besar ini harus tetap berjalan. Tetapi di satu sisi organisasi ini, Persyarikatan Muhammadiyah yang besar ini termasuk di dalamnya Aisyah, bisa memberikan kontribusi besar pada bangsa dan negara pada situasi COVID yang sungguh memprihatinkan ini. Tentu tanwir kali ini merupakan era baru bagi Aisyah sebagai organisasi muslim yang besar, organisasi muslim perempuan yang besar di dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta dengan era virtual digital yang bisa kita laksanakan dengan insya Allah penuh dengan khidmat, kesyukuran, keprihatinan, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Hadirin anggota tanwir yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya pada saat ini dan ke depan terus diberikan kekuatan oleh Allah dan ikhtiar untuk tetap sehat agar supaya kita bisa mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pimpinan organisasi selama masa COVID yang memprihatinkan ini. Tanwir dengan agenda penting, yakni membahas pemunduran waktu Muktamar Aisyah Muhammadiyah karena dampak COVID-19 dan hal-hal strategis organisasi sampai berlangsungnya Muktamar ke-48. Muktamar ke-48 yang seyogianya dilaksanakan pada bulan awal Juli, kemudian diundur pada Desember. Namun nampaknya dengan seluruh ikhtiar, pemikiran, dan dengan data-data yang sangat lengkap, mengharuskan kita bersama-sama dengan penuh kesabaran mengikhtiarkan tanwir ini untuk membahasnya secara lebih seksama dan dengan ikhtiar agar supaya organisasi ini terus dapat berjalan dan memberikan kemanfaatan. Pelaksanaan Muktamar ke-48 yang akan digelar mundur dan akan ditetapkan pada tanwir hari ini tentu memiliki dasar atau pijakan yang kuat secara organisasi maupun juga pijakan keagamaan. Pertama, situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai khususnya di negeri kita yang menjadi pertimbangan kuat demi tanggung jawab persyarikatan di dalam menjaga kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan, keumatan, kebangsaan dalam mencegah dampak pandemi yang lebih luas. Yang kedua, Muhammadiyah Aisyah sejak awal terjadi pandemi COVID awal Maret di Indonesia telah memastikan diri sebagai organisasi yang memiliki keberpihakan yang kuat dengan jihad melawan pandemi COVID ini melalui MCCC yang sudah dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga terbentuk sampai di tingkat ranting yang sampai saat ini masih berjibaku melakukan ikhtiar-ikhtiar dan memberikan kontribusi bagi negeri yang tercinta ini di saat pandemi masih memprihatinkan. Sehingga agenda besar organisasi disesuaikan dengan kondisi pandemi demi kepentingan warga bangsa negeri tercinta ini. Muhammadiyah Aisyah harus tetap konsisten dalam jihad melawan pandemi ini dan menebar kebaikan yang didasarkan pada ketentuan agama serta ilmu pengetahuan sebagai ciri dari organisasi Islam yang berkemajuan. Mungkin, mohon maaf, ada pihak-pihak yang sudah mulai lelah dan putus asa
menghadapi pandemi ini, sehingga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi dan keharusan bagaimana menghadapi pandemi. Namun, Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah, tetap teguh menghadapi dan mencari solusi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa memohon kepada Allah, berdoa agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Yang ketiga, regulasi organisasi memberikan jalan keluar bagi organisasi besar yang kita cintai ini di dalam menghadapi berbagai persoalan agar tetap organisasi ini berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan organisasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan itu, berdasarkan pada pencermatan kondisi pandemi ini, Muktamar Aisyah ke-48 yang bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-48 serta seluruh persiapan kepanitiaan muktamar bersama, maka pimpinan pusat Aisyah sebagai penanggung jawab Muktamar Aisyah ke-48 bersepakat bahwa pelaksanaan muktamar menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai induk organisasi dan membahasnya dalam sidang tanwir hari ini. Oleh karenanya, dalam musyawarah tanwir bersama ini, pimpinan Aisyah dapat mengikuti dan sebaiknya kita harapkan mengikuti seluruh agenda dengan seksama, dengan memahami, mematuhi protokol kesehatan dan juga protokol tanwir yang sudah ditentukan oleh panitia. Hadirin peserta anggota tanwir yang berbahagia yang berada di seluruh Indonesia dari berbagai tempat, yang nampak luar biasa kesiapan kita semua. Dan insya Allah ini menunjukkan organisasi kita, organisasi yang kokoh berkemajuan. Aisyah sebagai ibu negeri, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat memberikan kuliah umum di Universitas Aisyah Yogyakarta, menyebutnya Aisyah sebagai ibu negeri, karena Muhammadiyah adalah organisasi yang ikut mendirikan republik yang kita cintai ini. Sebagai ibu negeri, saat ini sedang mengalami keprihatinan yang sungguh mendalam atas situasi pandemi COVID yang kita rasakan sampai saat ini, yang dampaknya Bapak Ibu sekalian tentu sangat luas bagi perempuan, anak-anak, saudara kita yang du'afa mustad'afin, yang kemudian telah dinyatakan bahwa kemiskinan akan semakin meningkat, dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Tentu Muhammadiyah Aisyah akan terus berkontribusi, ikut memberikan solusi tanpa pamrih, tanpa mendapatkan tanpa harus kemudian ingin mendapatkan pujian, karena watak jiwa persyarikatan adalah selalu membantu negeri yang sedang prihatin. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita menjadi bagian yang selalu menjadikan Aisyah Muhammadiyah tegar untuk memperhatikan dan mencarikan solusi. Bahkan keprihatinan yang juga sangat mendalam adalah bagaimana ikhtiar pengelolaan negara belum sesuai sebagaimana yang seharusnya. Para elit pimpinan pada saat pandemi inilah seyogianya memberikan teladan bagi kepentingan warga bangsa yang semuanya sedang ada pada situasi yang memprihatinkan. Oleh karenanya, Aisyah sebagai ibu negeri tidak boleh tinggal diam, apalagi tenggelam di dalam kesedihan tanpa berbuat untuk memberikan solusi pada permasalahan bangsa. Karena itu, Aisyah terus berkiprah melalui berbagai macam usahanya, termasuk melalui amal usaha Aisyah, baik di bidang pendidikan,
kesehatan, sosial ekonomi, dan semuanya untuk membawa kemajuan umat dan bangsa. Artinya, situasi pandemi ini tidak menghalangi Aisyah untuk berbuat memperkokoh gerakan dakwahnya sehingga dapat memberi solusi kebaikan untuk negeri. Bersamaan dengan itu, tentu kita juga harus seksama dalam mengikhtiarkan agar usaha, program, dan amal usaha kita serta berbagai program Aisyah tetap berlangsung dan mampu bertahan pada situasi pandemi ini dengan sungguh-sungguh sebagai manifestasi dari jihad di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Janji Allah demikian. Amal usaha Aisyah yang sangat banyak, khususnya pendidikan di tingkat PAUD dan taman kanak-kanak Aisyah, sungguh merasakan dampak dari pandemi ini. Oleh karena itu, ikhtiar sungguh-sungguh agar bertahan kita di dalam menjalankan amal usaha menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kita ketahui mereka penyelenggara, guru-guru Aisyah taman kanak-kanak, tanpa atau tidak pada situasi pandemi, mereka adalah para pejuang relawan Aisyah yang tidak seberapa kontribusi finansial yang kita berikan, tapi keikhlasan dan kesungguhannya ingin berbakti untuk negeri dan ingin menjadikan kader-kader ke depan menjadi anak generasi yang kokoh iman, akhlak, dan berguna bagi agama dan bangsa. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami mengapresiasi semangat, keikhlasan, kesungguhan yang luar biasa pimpinan Aisyah di semua tingkatan pada masa pandemi ini tetap berbuat amal kebaikan tanpa henti dengan kegiatan dan program untuk mengatasi dampak COVID melalui berbagi sesama dengan sesama, edukasi, pemberdayaan, dan lain sebagainya yang dilakukan baik secara mandiri dan yang lebih luas bersama-sama dengan MCCC sampai di tingkat ranting. Kita tidak pernah menghitung berapa dana yang kita keluarkan, tetapi data jelas di mana menunjukkan Aisyah Muhammadiyah telah memberikan kontribusi untuk negeri yang sedang sakit, untuk negeri kita yang sedang mendapatkan musibah. Dan untuk itu, mari kita berikhtiar agar supaya musibah ini segera diangkat. Dan kepada semua pihak yang diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan, menjalankan negeri ini, supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pandemi ini menjadi bagian dari refleksi kita, dan kemudian kita akan mengambil hikmah dan memberikan keteladanan. Aisyah Muhammadiyah tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, ibu-ibu Aisyah di seluruh Indonesia, berikan salam kami dari pimpinan pusat kepada seluruh anggota Aisyah yang sudah berjibaku tanpa berpikir apapun. Mereka berbuat karena atas dasar keyakinan agama. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dan menjadi bagian dari amal solehnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan Tanwir ini akan mendapatkan limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga akan berjalan lancar, aman, sukses dalam lindungan Allah yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada beliau, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurjanah Johantini MM MSI. Selanjutnya menjanjikan bersama tim song Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Aisyah ke-48.
Bapak Ibu peserta tanwir yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pidato iftitah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilanjutkan dengan membuka secara resmi tanwir Muhammadiyah dan Aisyah. Kepada beliau Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap rekan anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir di ruangan ini, Pak Dahlan Rais, Pak Agus Taufikur Rahman, Pak Marpuji Ali, dan Pak Agung Danarto di ruang Pusat Syiar Digital Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga anggota PP yang lain ada di rumah masing-masing, Pak Busro Muqaddas, Pak Anwar Abbas, Pak Goodwill Zubir, yang di kantor Jakarta Mas Abdul Mukti bersama seluruh majelis dan lembaga yang ada di kantor Jakarta, serta beberapa pimpinan amal usaha, Pak Dadang Kahmad yang ada di Bandung, juga Pak Suyatno yang bergabung di
Universitas Muhammadiyah Bandung bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, serta yang jauh di sana yang mungkin masih belum waktu subuh, yakni Mas Hajrianto Tohari di Beirut, serta secara khusus juga yang di Jakarta Pak Muhadjir Effendi yang juga Menko PMK kita, Pak Sapik Mugni di Surabaya, dan juga kepada yang kami hormati Ketua Umum PP Aisyah yang ada di rumah bersama seluruh anggota PP Aisyah yang ada di kantor PP Aisyah di Jalan Ahmad Dahlan, serta seluruh pimpinan organisasi otonom tingkat pusat di Jakarta maupun di Yogyakarta, pimpinan majelis dan lembaga di Jakarta maupun di Yogyakarta, dan secara khusus seluruh anggota Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah dan Aisyah dari seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah se-Indonesia, juga dari pimpinan-pimpinan daerah Aisyah dan Muhammadiyah seluruh Indonesia, dan yang secara khusus dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh negara yang juga bergabung dengan kita yang tidak bisa saya sapa satu persatu, serta seluruh pimpinan amal usaha Muhammadiyah di berbagai tempat, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita menyelenggarakan Tanwir Muhammadiyah dan Aisyah dalam suasana yang darurat. Tanwirnya tidak darurat, tetapi pelaksanaannya yang kita laksanakan melalui daring, tetapi juga ada hikmahnya, di mana kita mencoba beradaptasi dengan teknologi IT yang tentu menjadi keniscayaan kita sebagai organisasi modern yang hidup di abad era 4.0 sekarang ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Tanwir serta para peninjau dan undangan yang telah hadir untuk satu agenda penting di dalam Tanwir Muhammadiyah dan Aisyah ini, yakni agenda bagaimana waktu pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang kami pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan pusat Aisyah bersama seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah, Aisyah, dan Ortom telah mengambil langkah untuk melakukan penundaan muktamar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan juga memberikan karunia-Nya sehingga Tanwir ini berjalan sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami muliakan, muktamar semula akan kita laksanakan pada 1 sampai 5 Juli, sehingga seharusnya di bulan ini dan pada hari ini kita sudah menunaikan dan menuntaskan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Tetapi karena kondisi COVID-19, akhirnya kita tunda pada 24 sampai 27 Desember 2020. Tetapi berdasarkan masukan dari MCCC yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dahlan Rais dan kawan-kawan, bahwa kita lalu mengambil keputusan lagi untuk menunda muktamar. Tetapi bagaimana pelaksanaan dan kapan muktamar yang kita tunda ini, ada 2 opsi yang nanti akan disampaikan.
Tetapi hal yang ingin kami sampaikan, sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Aisyah, bahwa penundaan muktamar itu bukan karena kehendak kita, tetapi karena situasi darurat di mana kita tidak bisa menerabasnya. Dan juga ada sesuatu yang lebih luhur, lebih utama, lebih mulia di balik keputusan kita itu. Yang pertama, kita rasakan dan kita alami bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya telah menjadi musibah atau wabah di tingkat nasional di negeri kita tercinta, tetapi juga telah menjadi pandemi tentu secara global di berbagai negara. Korban juga telah banyak di tingkat dunia, yang terinfeksi itu sampai lebih dari 7 juta orang. Juga korban jiwa telah melebihi angka 400.000 orang. Di Indonesia juga kita sudah saksikan bersama setiap hari bahwa pandemi ini adalah nyata. Pandemi ini bukan ilusi, bahkan pandemi ini merupakan virus yang berbahaya yang harus kita cegah penularannya. Dan syukur-syukur setelah nanti para ahli menemukan vaksinnya, bisa memenuhi atau memperoleh jalan keluar untuk usaha-usaha yang bersifat kuratif. Kenapa Muhammadiyah melakukan usaha penundaan muktamar berdasar pada situasi pandemi? Karena kita pandang bahwa ini kondisi darurat yang mengancam jiwa manusia. Ancaman terhadap jiwa manusia ini bagi kita bukanlah sesuatu yang sederhana. Bagi Muhammadiyah, bahkan kegiatan-kegiatan ibadah pun telah kita ijtihadi atau kita bikin ijtihad untuk ditunaikan di rumah, yang dari segi syariah tetap terpenuhi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi kita agar tidak terjadi penularan yang lebih luas untuk apa yang kita sebut sebagai hifdun nafs, menjaga jiwa. Poin penting dari apa yang kita ambil adalah yang pertama, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu harus menjadi agama yang memberi solusi di tengah umat manusia yang sedang menghadapi musibah yang besar ini. Sekaligus juga untuk mencegah agar terjadi musibah yang lebih besar lagi. Sikap, pandangan, dan juga langkah Muhammadiyah dan secara keagamaan kita memperoleh keputusan diniyah yang bersifat keagamaan dari majelis tarjih dan tajdid. Dan dari aspek ilmu pengetahuan, kita memperoleh dukungan dari ahli-ahli epidemiologi yang menjadi sumber dari langkah dan rekomendasi MCCC yang telah kita bentuk. Semua menunjukkan bahwa kita Muhammadiyah sebagai gerakan Islam harus bisa mewujudkan dan menampilkan Islam sebagai solusi di tengah masalah yang besar dan berat ini. Dalam aspek kemanusiaan, solusi ini bersifat prinsip keagamaan kita, di mana Islam itu juga menjunjung tinggi apa yang disebut dengan tawajjahul basyari atau tawajjahul insaniyah, yakni orientasi yang bersifat kemanusiaan. Juga yang berkaitan dengan tahizul insaniyah atau pemihakan pada kemanusiaan. Sekaligus juga merupakan aspek dari ihtimam bil basariyah
yakni usaha untuk kepedulian kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Islam, bahwa menyelamatkan nyawa manusia, satu nyawa, satu jiwa, itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Di surat Al-Maidah, Allah dengan tegas berfirman, "Man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasadi fil ard, faka'annama qatala nafsa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahya'an nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu orang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau juga bukan karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, ketika kita menyelamatkan atau memberi kehidupan pada satu nyawa, sama dengan memberi kehidupan pada seluruh umat manusia. Nilai-nilai Islam ini perlu kita hadirkan di tengah umat manusia yang memerlukan orientasi nilai bukan hanya saja kemanusiaan, tetapi nilai kemanusiaan yang bersifat propetik, yakni lahir dari nilai-nilai ilahiyah. Bagaimana agama bisa memberi jalan keluar terhadap kepentingan kemanusiaan ketika mereka yang selama ini mengklaim sebagai pelopor dalam humanisme yang bersifat sekular justru merasa berada di garis depan. Di saat seperti ini, justru Muhammadiyah dengan teguh dan konsisten lewat berbagai macam usaha dan kebijakannya, termasuk lewat MCCC, Aisyah, dan seluruh kekuatan yang kita miliki, bergerak untuk memberi solusi di tengah pandemi COVID-19 ini. Konteks nilai kemanusiaan itu bahkan dalam formulasi pemikiran resmi Muhammadiyah juga telah diletakkan jauh sebelum ini. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar tahun 46, selain poin yang pertama bahwa hidup manusia itu harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah, pada poin kedua dinyatakan secara tegas bahwa hidup manusia itu bermasyarakat. Dan di poin yang keempat juga ditegaskan berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya merupakan kewajiban ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama umat manusia. Dua nilai ini merupakan fondasi organisasi dan sekaligus juga ideologi kita jauh sebelum ini, bahwa kita peduli pada apa yang saya sebut sebagai orientasi kemanusiaan, kepedulian terhadap kemanusiaan, dan pemihakan terhadap kemanusiaan. Dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua tentang orientasi kemanusiaan universal, dinyatakan juga secara tegas bahwa Muhammadiyah mengembangkan wawasan Islam bahwa secara moral mengimplementasikan dan mengimplikasikan rasa solidaritas kemanusiaan semesta merupakan tanggung jawab Muhammadiyah kepada sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial atau yang bersifat konvensional. Bahkan juga dalam risalah pencerahan hasil Tanwir di Bengkulu tahun yang lalu, di poin pertama secara tegas dinyatakan bahwa beragama yang mencerahkan adalah mengembangkan pandangan, sikap, dan praktek keagamaan yang berwatak tengahan, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan,
menghormati hak martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia, beragama yang mencerahkan diwujudkan dalam sikap hidup yang amanah, adil, ihsan, dan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia tanpa diskriminasi sebagai aktualisasi nilai dan misi Islam rahmatan lil alamin. Betapa kita tidak menunjukkan orientasi kemanusiaan ketika kita abai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jumlah mereka yang korban terkena positif COVID, bahkan yang meninggal, tidak bisa semata-mata diukur dari statistik atau perbandingan angka dibanding dengan kematian yang lain. Juga merupakan hal yang perlu kita sikapi juga, bahwa mengabaikan apa yang mungkin terjadi selain yang terjadi akibat bahayanya COVID-19 ini tentu bukan merupakan tindakan yang bertanggung jawab baik dari segi moral keagamaan maupun dalam nilai-nilai kemanusiaan universal. Betapa para dokter, tenaga kesehatan, dan mereka yang ada di rumah sakit, setiap harinya mereka menghadapi saudara-saudara kita yang terkena positif dengan resiko tertular. Bahkan juga ada tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini ketika mereka bertugas. Kondisi ini perlu kita letakkan betapa empati kemanusiaan kita terhadap mereka adalah bagian dari jiwa dan ruh keislaman kita, bukan sesuatu yang praktis dan pragmatis. Bahkan betapa sedihnya ada di antara mereka yang meninggal harus diasingkan, diisolasi, bahkan ada yang ditolak untuk dimakamkan. Ini adalah situasi kemanusiaan yang sesungguhnya getir. Karena itulah, maka ketika Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh kekuatan yang ada di lingkungan persyarikatan kita, selain bekerja bersungguh-sungguh untuk menangani COVID-19 ini dengan segala dampaknya, pada saat yang sama juga kita tidak egois. Bahkan karena itu pula, maka kita mengambil keputusan untuk melakukan penundaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, yang kedua yang ingin kami sampaikan, tadi sebagian telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Aisyah dalam suasana yang tampak sedih sekali. Jadi sedihnya sudah cukup diwakili oleh Ketua Umum PP Aisyah. Saya tidak akan bersedih lagi, nanti parade sedih. Tetapi kita prihatin secara moral dan kejiwaan. Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah tentu selalu berada di garis depan untuk ikut juga memberi solusi terhadap berbagai persoalan di negeri tercinta ini. Hatta ketika Muhammadiyah melakukan kritik terhadap situasi kebangsaan yang tidak sebagaimana mestinya, kritik itu merupakan bagian dari ikhtiar kita beri solusi untuk negeri. Berbagai persoalan Muhammadiyah telah memberi dukungan pada hal-hal yang positif dalam kehidupan kebangsaan kita, baik yang bersifat ekonomi, politik maupun budaya, juga khusus dalam hal penanganan COVID-19. Tetapi pada saat yang sama, juga kita memberi masukan, kita memberikan kritik, dan kita juga memberikan atau menawarkan solusi. Itu merupakan
implementasi dari misi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sekaligus juga implementasi tajdid agar kehidupan kebangsaan kita makin berkemajuan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa menyelesaikan masalahnya secara rasional, objektif, proporsional, dan tentu juga menyelesaikan masalah dengan meminimali masalah. Syukur kalau bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dalam konteks ini tentu juga termasuk di dalamnya ketika Muhammadiyah bersama seluruh komponen bangsa melakukan usaha kritik tegas agar RUU HIP, yakni haluan ideologi Pancasila, itu tidak dilanjutkan alias diminta agar dihentikan karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Pesan yang kami sampaikan adalah agar negeri kita tercinta, khususnya para penyelenggara negara, lebih konsentrasi pada menghadapi COVID-19 yang tidak sederhana ini. Sekaligus juga agar kiblat dan arah bangsa benar, lurus, dan konsisten sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa. Kita tidak ingin ketika saudara-saudara kita berjuang menyelesaikan COVID-19 ini dan menghadapinya, bahkan dengan pertaruhan nyawa yang ada di rumah sakit kita, termasuk di rumah sakit Muhammadiyah yang berjumlah cukup banyak sampai 79 rumah sakit yang ikut menangani. Pada saat yang sama kita tidak bisa menunda agenda-agenda yang sebenarnya bisa ditunda. Saya yakin Muhammadiyah menyuarakan agar sejumlah rancangan undang-undang juga ditunda sambil juga diperbaiki bila perlu, bahkan kalau memang sudah tidak maslahat dan menimbulkan madarat untuk dihentikan. Semuanya itu agar kita, lebih khusus lagi penyelenggara negara, takdimul aham minal muhim, menghadapi masalah yang terpenting diutamakan ketimbang yang masih bisa kita tunda. Dalam konteks moral kebangsaan dan kenegaraan, juga kita ingin bahwa para elit di negeri ini betul-betul memiliki integritas dan moral yang luhur, bahwa menyelesaikan persoalan berat di hadapan kita jauh lebih utama dan menjadi kepentingan bersama. Jangan pernah mengabaikan akibat dan dampak dari COVID-19 ini. Kalau kita Muhammadiyah dan seluruh organisasi keagamaan mampu melakukan ijtihad untuk beribadah di rumah, padahal itu wilayah diniyah yang sangat fundamental, saya yakin bahwa para elit di negeri tercinta pun bisa mengesampingkan hal-hal yang masih bisa kita tunda. Inilah jiwa kenegaraan yang harus dikedepankan. Dan insya Allah itu tidak akan membuat diri malu di hadapan rakyat. Justru akan tampak jiwa dan sikap negarawan di hadapan rakyat. Tentu Muhammadiyah juga punya cara sendiri di dalam melaksanakan dan menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Muhammadiyah tidak akan melakukan aksi-aksi jalanan. Muhammadiyah juga tidak akan melakukan aksi-aksi yang mengikuti arus luar. Tetapi pada saat yang sama, Muhammadiyah dengan kepribadiannya akan mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya kritis maupun juga konstruktif dengan kepribadian Muhammadiyah. Sekedar mengingatkan kembali di forum Tanwir ini yang mungkin bagi sebagian sudah mengingatnya, saya ingin mengutip kembali 10 sifat Muhammadiyah. 1.
beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 8. Bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Ini koridor kita yang harus tetap kita pegang. Sehingga persoalan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagi kita Muhammadiyah bukan wilayah orang per orang, tetapi sudah menjadi urusan kolektif dan organisasi kita. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, Muhammadiyah alhamdulillah telah berkembang tumbuh dan pesat, termasuk di dalamnya Aisyah dan seluruh organisasi otonom dalam mengemban misi dakwah dan tajdid sebagai karakter dan misi utamanya. Kami PP Muhammadiyah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh organisasi otonom, lebih khusus termasuk otonom Aisyah yang juga akan bermuktamar bersama Muhammadiyah atas segala kiprahnya bergerak sesuai dengan bidang masing-masing. Juga apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah, cabang, ranting, Muhammadiyah maupun Aisyah, majelis dan lembaga, dengan segala ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Bahkan di saat pandemi ini, begitu rupa usaha seluruh keluarga besar dan institusi yang ada di Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah selalu memiliki jiwa memberi untuk negeri. Tradisi dan sejarah Muhammadiyah, Aisyah dan seluruh kekuatan yang ada di dalamnya adalah tradisi tangan di atas, bukan tangan di bawah. Itulah tradisi dan karakter yadul ulya, laisa yadu sufla. Karena itu dengan semangat memberi dan semangat tangan di atas itulah kita akan terus bergerak, berbuat yang terbaik sesuai dengan misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah. Dalam konteks ini pergerakan kita bukan pergerakan perorangan, tetapi pergerakan organisasi. Itulah kenapa Muhammadiyah disebut sebagai persyarikatan, yakni tempat kita bersyirkah, berhimpun untuk melakukan usaha bersama, sebagaimana inspirasi dalam surat Ali Imran ayat 104. Dalam berita tahunan tahun 1927 dinyatakan, kalimat syarikat itu berarti kumpulan beberapa orang untuk melakukan sesuatu dengan mufakat dan bersama-sama. Semangat inilah yang membuat Muhammadiyah tumbuh besar menjadi kekuatan organisasi, bukan hanya di dalam negeri,
bahkan di mancanegara. Saudara-saudara kami di PCIM maupun PCIA di berbagai negara yang tersebar di 22 PCIM dan PCIA dalam kondisi yang terbatas sekalipun, mereka tidak kenal lelah untuk berkiprah dan berbuat yang terbaik, membawa syiar dakwah dan tajdid Muhammadiyah di tempat dan di negara masing-masing. Apresiasi kami kepada seluruh saudara-saudara kami dan juga kader-kader kami di PCIM dan PCIA. Insya Allah bahwa seluruh perjuangan itu akan membawa hasil sebagai bentuk dari usaha Muhammadiyah mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Muhammadiyah menjadi besar tentu karena kekuatan kebersamaan kita. Kita boleh berbeda dalam beberapa pandangan sebagai satu proses kita berorganisasi. Tetapi ketika organisasi sudah mengambil keputusan, maka disitulah letak kebersamaan kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini sesungguhnya merupakan satu mata rantai dengan apa yang telah diletakkan fondasinya oleh Kiai Dahlan, Nyai Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah. Kita dapat merasakan betapa Kiai Dahlan dan keluarga besar Muhammadiyah generasi awal telah meletakkan fondasi Muhammadiyah ini. Di ujung hayatnya ketika beliau sakit, beliau masih terus bergerak dan bekerja. Bahkan beliau sempat berpesan begini, "Saya mesti bekerja keras untuk meletakkan batu pertama dari amal yang besar ini. Kalau sekiranya saya lambatkan ataupun saya hentikan lantaran sakit saya ini, maka tidak akan ada orang yang akan sanggup meletakkan dasar itu. Saya sudah merasa bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Jika saya kerjakan selekas mungkin, maka yang tinggal sedikit itu mudahlah yang di belakang hari nanti untuk menyempurnakannya." Dari spirit dan jiwa jihad dan dakwah yang seperti itulah Muhammadiyah mampu bertahan, bahkan berkembang luas sampai ke pelosok-pelosok di tanah air tercinta sampai ke mancanegara. Dan itu adalah energi dakwah dan tajdid yang tidak bisa dibendung oleh siapapun pula. Kita para pimpinan Muhammadiyah bisa datang dan pergi, tetapi Muhammadiyah, Aisyah dan seluruh kekuatan yang ada di dalamnya insya Allah akan menjadi kekuatan yang mengalir tanpa henti, meluas kemanapun berada sebagai kekuatan harokah dakwah dan tajdid. Muhammadiyah itu gerbong besar, kata Pak Mukti Ali. Karena itu maka, karena gerbong besar dan panjang, semua kita harus seksama di dalam membawa gerbong besar ini. Pertanggungjawaban kita para pimpinan Muhammadiyah bukan hanya bersifat organisatoris, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan ruhani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga pertanggungjawaban moral pada risalah Nabi akhir zaman, di mana nama Muhammadiyah dinisbahkan kepada namanya. Membawa nama Nabi akhir zaman adalah spirit yang tidak boleh kita padam, termasuk mengikuti jejak dan uswah hasanahnya. Saya yakin kita semua para pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, Organisasi Otonom Muhammadiyah, kader dan seluruh anggota persyarikatan kita memiliki jiwa dakwah, jiwa tajdid, dan jiwa risalah yang diemban oleh Nabi akhir zaman itu. Karena itu kita pun akan selalu waspada, selalu wiqayah, dan tidak akan menyia-nyiakan amanat itu. Sekecil apapun
kita mencoba lalai terhadap amanah itu, pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban ruhani kita. Karena itu, maka dalam tanwir ini kita tetap luruskan niat. Kita tetap pupuk komitmen kita. Kita suburkan jiwa dakwah tajdid kita. Dan tidak kalah pentingnya, kita rekat rasa persaudaraan kita hatta di saat kita berbeda. Tumbuhkan kasih sayang antar kita para pimpinan, kader dan anggota Muhammadiyah. Kami mungkin juga banyak salah di pimpinan pusat. Dan kita pun semuanya pernah berbuat lalai di dalam mengurus organisasi ini. Tetapi sikap permaafan dan kasih sayang serta kebersamaan akan bisa mengalahkan semua hal yang menjadi unsur-unsur negatif di dalam pergerakan kita. Karena itulah, maka lewat tanwir ini kita tetap jaga komitmen kemuhammadiyahan kita dan pergerakan kita. Saya ingin mengutip di ujung iftitah ini pesan Kiai Dahlan tentang memelihara dan menjaga Muhammadiyah. Beliau berpesan begini, menjaga dan memelihara Muhammadiyah bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena itu, aku senantiasa berdoa setiap saat, hingga saat-saat terakhir, aku akan menghadap kepada Ilahi Rabbi. Aku juga berdoa berkat dan keridoan serta limpahan rahmat karunia ilahi agar Muhammadiyah tetap maju dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia sepanjang sejarah dari zaman ke zaman. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita sehingga tanwir Muhammadiyah dan Aisyah dapat berjalan dalam ridho karunia-Nya. Karena itu, atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, secara resmi saya membuka tanwir Muhammadiyah dan Aisyah ketiga tahun 2020 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada beliau Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah menyampaikan iftitah dan telah berkenan membuka tanwir Muhammadiyah dan Aisyah pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan tanwir Muhammadiyah dan Aisyah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat berbagai hal yang kurang berkenan, kami atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, marilah acara pembukaan ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.